Previously on Injustice 2. Dan sebelum peperangan terjadi, Hal Jordan meminta Sinestro dan yang lain untuk fokus kepada Shade terlebih dahulu karena Shade adalah makhluk paling berbahaya yang ada di sana. Soranik yang masih di bawah kendali Starro pun langsung menusuk Sinestro menggunakan power ring-nya, tapi Sinestro masih berusaha untuk menyadarkan Soranik. Dan tak lama kemudian, armada besar pasukan Brainiac datang ke arah mereka dengan ratusan Terminauts mengelilingi pesawat induk Brainiac. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah menyimpulkan jika sang Kryptonian terakhir berada di bumi, Brainiac pun mulai mempersiapkan Terminauts untuk mencari keberadaannya. Dan untuk memulai pencariannya, Brainiac memerintahkan Terminauts untuk menyadap komunikasi di bumi. Berpindah ke Striker Island, Athanasia yang dipenjara di sana karena aksi penyusupan ke Wayne Manor sebelumnya dikunjungi oleh Alfred yang berniat untuk memberikannya makanan. Namun, karena Alfred belum sepenuhnya pulih, ia pun tidak sengaja menjatuhkan makanan yang ia bawa, dan Athanasia yang melihatnya langsung menyadari jika Alfred belum sepenuhnya pulih dari Lazarus Pit. Setelah itu Athanasia pun bertanya apa yang Alfred lakukan di sini, dan Alfred memberitahu jika ia hanya ingin mengobrol dengannya dan ingin tahu seluk-beluk tentangnya, seperti di mana ia tumbuh dan berapa umurnya. Athanasia pun memberitahu Alfred jika ia berumur 16 tahun jika waktu kematiannya dihitung, yang membuat Alfred agak sedikit terkejut ketika mendengarnya. Tapi setelahnya, Alfred langsung menyemangati Athanasia yang membuat Athanasia langsung bertanya-tanya kenapa Alfred sangat peduli dengannya. Alfred pun memberitahu karena Athanasia adalah anak dari Bruce, yang berarti mereka adalah keluarga. Tapi Athanasia langsung menentang perkataan Alfred dan berkata kepadanya jika Bruce bukanlah ayahnya karena Bruce selalu berkebalikan dari apa yang ia perjuangkan dan dari apa yang ia percaya sejak ia lahir. Mendengar hal tersebut, Alfred pun meminta maaf atas bagaimana Athanasia dibesarkan dan atas semua rasa sakit yang ia alami selama ini. Tapi Alfred juga memberitahu Athanasia jika Bruce adalah orang yang rumit, dan meskipun Bruce bukanlah orang yang sempurna, tapi Bruce bukanlah orang jahat seperti yang ia percayai. Athanasia yang mendengarnya pun mulai sedikit melunak, tapi ketika Alfred menasihatinya jika dunia bukan hanya hitam dan putih, Athanasia langsung berkata jika Batman tidak peduli dengan dunia dan malah menghancurkannya. Mendengar perkataan Athanasia, Alfred pun tidak ingin langsung menjelaskan karena menurutnya kali ini adalah giliran Bruce untuk meyakinkan Athanasia jika ia tidak sejahat apa yang Athanasia kira. Setelah itu Alfred kembali ke Wayne Manor untuk berbicara dengan Bruce, dan saat di sana Alfred memberitahu Bruce jika ia baru saja pergi ke penjara, tapi Bruce telah mengetahui hal tersebut. Alfred pun sadar jika Brother Eye pasti telah memata-matainya, tapi yang tidak mereka sadari, ternyata satelit Brother Eye milik Batman telah disadap oleh Terminaut suruhan Brainiac, dan bukan hanya itu, Terminaut suruhan Brainiac juga mengambil semua data tentang bumi dan juga berusaha untuk mengambil alih Brother Eye. Kembali ke Wayne Manor, karena aksi memata-matai Batman menggunakan Brother Eye, Alfred pun agak sedikit protes akan aksinya tersebut. Tapi karena tujuan awalnya bukan untuk membicarakan Brother Eye, Alfred tidak melanjutkan protesnya dan langsung memindahkan topiknya ke maksud awalnya. Ia langsung meminta Bruce untuk berbicara dengan Ra's al Ghul, yang membuat Bruce agak sedikit terkejut ketika mendengarnya. Ia pun langsung memberitahu Alfred jika Ra's telah membunuh ribuan nyawa, tapi Alfred langsung membalas jika Ra's akan melakukannya lagi jika yang mereka lakukan hanyalah terus bertarung. Bruce pun membalas jika Ra's harus diadili, yang membuat Alfred seketika marah kepadanya dan memintanya untuk berhenti bersikap arogan. Tapi karena amarahnya tersebut, Alfred yang masih belum pulih tiba-tiba terjatuh lemas yang membuat Bruce seketika panik ketika melihatnya. Ia pun langsung membantu Alfred untuk berdiri, dan selagi berjalan ke arah sofa, Alfred berkata kepada Bruce jika Athanasia baru berusia 16 tahun tapi ia telah menjadi seorang pembunuh yang mematikan, dan ini bukanlah warisan yang pantas untuk orang yang menyandang nama Wayne. Alfred pun memohon kepada Bruce untuk menunjukkan kepada Athanasia jika ada jalan yang lebih baik, dan jika ia tidak mau melakukannya untuk Athanasia, Alfred berkata jika Bruce bisa melakukannya untuknya. Bruce yang mendengarnya pun berkata kepada Alfred jika ia akan mengusahakannya, tapi ia harus menghubungi para pemimpin dunia terlebih dahulu karena ia sudah tidak bisa lagi bertindak sendirian. Dan sebelum itu, mereka juga harus mencari seorang utusan yang dapat menjadi jembatan bagi ketiga kubu.
Tak lama kemudian Batman mengantar sang utusan yaitu Harley Quinn ke Afrika, dan tak lama setelah Harley sampai ke sana, Ivy tiba-tiba menangkap Harley menggunakan tanamannya dan bertanya kepadanya apa yang ia lakukan. Harley pun berkata bahwa akan sangat rumit jika ia menjelaskannya, tapi ia ingin menawarkan satu pot tanaman sebagai tanda perdamaian. Sesaat kemudian gorila yang bersama Ivy pun langsung menutup kepala Harley, dan tak lama setelah itu, Harley sudah berada di Gorilla City ketika penutupnya dibuka. Harley langsung dihadapkan oleh Ra's al Ghul dan para sekutunya, dan ketika Harley melihat orka yang sedang hamil, ia pun seketika histeris, tapi Ra's langsung to the point dan bertanya apa maksud kedatangannya. Harley pun memberitahu Ra's jika ia membawa sebuah pesan dari Batman dan Batman ingin berbicara dengannya. Harley melanjutkan jika Batman dan para petinggi dunia ingin melakukan percakapan dengan mereka, tapi Solovar yang mendengarnya seketika marah dan berkata kepada Harley kenapa mereka harus percaya kepada Batman. Harley pun meyakinkan Solovar jika selama ia bersama dengan para hero mereka tidak pernah bohong, dan setelah itu Ra's al Ghul langsung bertanya apa yang Batman inginkan dalam percakapan tersebut. Harley pun menjelaskan jika Batman ingin melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan, yaitu mendengarkan. Batman ingin menunjukkan kepada Athanasia jika ada jalan yang lebih baik, dan ia ingin bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan dunia. Berpindah ke sisi lain Afrika, sebuah benda terlihat jatuh ke tengah-tengah hutan yang ternyata adalah sebuah Terminauts. Terminauts yang melihat keadaan bumi pun langsung menyimpulkan jika bumi berevolusi sama seperti planet lain, dan ketika ia melihat seekor gorila di sana, Terminauts yang tidak suka kehidupan primitif langsung menembak mati gorila tersebut sambil mengutarakan kekecewaannya kepada bumi. Tapi tak lama setelah itu, Grodd tiba-tiba muncul dari semak belukar sambil bertanya kepada Terminauts siapa yang ia panggil primitif. Sang Terminauts pun langsung penasaran ketika melihat Grodd, dan setelah itu Grodd langsung keluar dari semak-semak dan berkata kepada Terminauts jika hutan ini adalah miliknya dan sebuah robot tidak diterima di sini. Setelah itu Grodd langsung memanggil para gorila buangan dari Gorilla City dan memerintahkan mereka untuk menyerang Terminauts. Berpindah ke Atlantis, armada kapal selam termasuk kapal selam Batman terlihat pergi ke sana, dan tak lama kemudian Aquaman menyambut kedatangan Black Lightning ke dalam kerajaannya, dan Black Lightning juga berterima kasih kepada Aquaman karena telah bersedia menjadi tuan rumah bagi pertemuan mereka. Sesaat kemudian kedua kubu yang lain pun juga tiba, dan meskipun diawali dengan omongan sarkas dari Ivy, pemerintah dunia dan Justice League tidak begitu menghiraukannya, dan Green Arrow pun langsung menyarankan mereka untuk memulai acaranya. Ketiga kubu yaitu kubu Ra's, pemerintah dunia dan Justice League langsung berkumpul di tengah-tengah ruangan tahta di mana Aquaman yang akan menjadi penengah mereka. Tapi sebelum mulai, Black Lightning yang merupakan perwakilan dari Amerika meminta sebuah permintaan kepada Aquaman, yaitu menyerahkan Aqualad yang mereka ketahui telah kembali ke Atlantis. Mera yang mendengarnya pun seketika menolak dan berkata kepada Black Lightning jika permukaan sudah meracuni lautan dan menghancurkan banyak terumbu karang. Aquaman juga menambahkan jika Atlantis yang akan menangani Aqualad dan memberitahu Black Lightning jika mereka menolak permintaannya. Black Lightning pun langsung bertanya apakah Aqualad akan bebas begitu saja, tapi Batman langsung ikut campur dalam pembicaraan tersebut dan berkata kepada Aquaman jika Aqualad harus menghadapi pengadilan dan Ra's juga harus diadili atas genosida yang ia lakukan. Mendengar perkataan Batman, Ra's pun menganggap jika Batman mengundangnya hanya untuk menangkapnya, dan sambil berjalan pergi, Ra's berkata kepada yang lain jika ini buang-buang waktu, tapi tak lama kemudian Aquaman langsung menghentikan kepergiannya dan meminta Ra's untuk menurunkan egonya karena jika tidak, maka Ra's al Ghul harus berhadapan dengan lautan. Mendengar perkataan Aquaman, Solovar langsung datang ke hadapannya dan bertanya siapa dia yang telah mengaku-ngaku menjadi perwakilan lautan. Karena sepengetahuannya, Raja terakhir Atlantis adalah seorang Atlantian, bukan orang campuran sepertinya. Melihat aksi Solovar, Black Lightning pun terlihat marah, dan Batman serta Justice League juga langsung bersiap-siap untuk melindungi para perwakilan dunia sampai Harley meminta mereka semua untuk berhenti, serta meminta Ivy untuk menghentikan mereka. Ivy pun langsung mengikat semua orang yang ada di sana menggunakan tanamannya, serta memaksa mereka untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Setelah itu Harley meminta mereka semua untuk tenang dan meminta mereka untuk jangan mencoba menyelamatkan dunia jika mereka masih bertengkar di sebuah pertemuan. Setelah itu Harley menawarkan kesepakatan damai selama 1 bulan, dan selama 1 bulan tersebut mereka semua tidak boleh sama sekali berperang atau melakukan hal yang mencurigakan.
Kembali ke Afrika, setelah Groot memerintahkan para gorila buangan untuk menyerang Terminauts, pertempuran kecil sempat terjadi di sana sampai sang Terminauts dapat menangkap Groot. Tapi karena ia tertarik dengan Groot yang ternyata tidak primitif, sang Terminauts pun langsung menganggap jika Groot pasti akan berguna. Tapi karena ia mendeteksi ada sesuatu yang menghalangi Groot, yaitu Nulliver yang dipasangkan Amazo, Terminauts pun langsung menghilangkan efek dari Nulliver yang ada di kepala Groot, sekaligus menghubungkan Groot dengan Brainiac. Brainiac pun langsung menghubungi Groot dan bertanya apakah ia dapat mendengarnya. Dan setelah Groot berkata jika ia dapat mendengarnya, Brainiac langsung memperkenalkan diri serta berkata jika Groot akan bekerja untuknya. Groot yang mendengarnya pun mengerti, dan setelah itu Brainiac memerintahkan Groot untuk mencari lokasi dari Superman, tapi ia tidak boleh menyentuhnya karena Superman adalah miliknya. Setelah itu Brainiac juga memerintahkan Groot untuk mempersiapkan kedatangannya, dan Groot langsung berkata jika ia akan melakukannya, tapi setelah ia mengambil alih Gorilla City. Setelah itu Groot beranjak pergi meninggalkan Terminauts dan mulai berpidato di depan para gorila. Groot berkata jika Solovar telah melakukan kesalahan kepada mereka dan Solovar juga merupakan raja yang lemah karena berpihak kepada manusia. Dan sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan kepadanya dan mengambil kembali rumah mereka. Berpindah sebentar ke Gorilla City, Deadshot, Kapten Boomerang, Katana, dan Man-Bat mencoba untuk mencari Killer Croc yang saat ini sedang berada di gorong-gorong Gorilla City. Mereka memanfaatkan echolocation dari Man-Bat untuk mencari Killer Croc, dan setelah menemukannya, Deadshot langsung mengungkapkan niat mereka yang berniat untuk menikahkan ia dan Orca dengan bantuan Solovar yang seorang raja. Kembali lagi ke Groot, ia dan para bawahannya yang berencana untuk mengkudeta Solovar melihat dua gorila penjaga di luar Gorilla City yang bernama Ordover dan Tolivar. Ordover yang masih muda berhasil mempergoki mereka, dan Tolivar langsung memerintahkan Ordover untuk pergi dan memperingatkan Solovar akan kedatangan Groot. Tapi ketika Ordover ingin pergi, badannya tiba-tiba tidak dapat digerakkan dan sesaat kemudian sebuah tombak melesat ke arah Tolivar yang seketika membunuhnya. Tak lama kemudian Groot datang menghampiri Ordover serta berkata kepadanya jika Tolivar sudah sangat kukuh dengan pendiriannya dan tidak akan mau mengakui kepemimpinannya. Tapi Ordover yang masih muda masih memiliki kesempatan untuk mengakuinya, dan Groot pun langsung bertanya kepada Ordover apakah ia mau mengakui dirinya sebagai alfa barunya. Ordover yang sudah terpengaruh dengan mind control dari Groot pun tidak bisa apa-apa dan hanya berkata kepada Groot jika ia mau mengakui kepemimpinannya. Kembali ke para Suicide Squad, karena aksi Deadshot dan yang lain sebelumnya yang ingin menikahkan Killer Croc dengan Orca, Killer Croc pun mencoba untuk melamar Orca, tapi karena ia malu jika dilihat teman-temannya, Killer Croc pun mengajak Orca untuk masuk ke dalam sebuah danau dan langsung melamarnya. Tak lama kemudian Killer Croc dan Orca pun keluar dari dalam danau, dan melihat ekspresi mereka yang bahagia, Deadshot dan yang lain pun juga ikut bahagia ketika melihatnya. Keesokan harinya pesta pernikahan pun dilaksanakan dengan Solovar yang menjadi penghulunya. Setelah pesta selesai dan semua orang bahagia, Killer Croc dan Orca dipanggil oleh Ra's al Ghul untuk diberikan sebuah hadiah. Tapi sebelum itu, Ra's al Ghul mengungkapkan kekecewaannya karena telah gagal untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Anak dan cucunya yaitu Talia, Athanasia, dan Damian juga telah pergi meninggalkannya, dan ia juga telah gagal menempati janjinya yang akan melindungi hewan-hewan langka yang ada di markasnya. Ra's al Ghul melanjutkan jika ia juga akan menjadi orang yang sangat kejam apabila dirinya membunuh mereka yang sedang membawa spesies baru ke dunia ini. Maka dari itu, ia memutuskan untuk tidak melibatkan mereka jika ia berperang kembali dengan Batman, dan ia juga akan mematikan bom yang ada di kepala mereka. Setelah itu Ra's langsung mematikan bomnya dan meminta mereka berdua untuk pergi karena mereka sangat pantas untuk mendapatkan akhir yang bahagia. Tapi setelah dimatikan bom di kepala Killer Croc dan Orca, mereka berdua yang selama ini telah diperbudak dan dibuat takut akan bom tersebut tidak bisa begitu saja memaafkan Ra's al Ghul dan langsung menyerang tangannya yang memegang tablet kontrol. Tangan Ra's pun seketika putus karena serangan Killer Croc yang membuatnya seketika kesakitan, tapi Orca langsung membungkam mulutnya serta mendorongnya jatuh dengan niat untuk menghabisinya. Tapi sebelum mereka menghabisi Ra's, Groot tiba-tiba datang dengan bala tentaranya dan langsung mengambil tablet kontrol dari potongan tangan Ra's. Groot langsung meminta mereka berdua untuk pergi karena ia yang akan mengambil alih sisanya. Tapi sebelum mereka pergi, Killer Croc sempat bertanya apa yang akan ia lakukan kepada para Suicide Squad, dan Groot memberitahu jika ia akan membunuh mereka.
Killer Croc yang mendengarnya pun seketika tidak terima karena para Suicide Squad sudah seperti keluarganya sendiri dan berkata kepada Grodd jika Suicide Squad pasti akan berguna untuknya dan ia juga memiliki tablet kontrol untuk memerintah mereka. Grodd yang mendengarnya pun membenarkan perkataan Killer Croc dan memberitahunya jika teman-temannya akan menjadi miliknya dan mereka juga akan hidup di bawah perintahnya. Killer Croc yang mendengarnya pun mengerti dan setelahnya untuk kata-kata perpisahan, Orca berkata kepada Rush jika inilah akhirnya dan mereka akan hidup bahagia bersama anak mereka nanti yang akan tumbuh di dunia tanpa orang sepertinya. Berpindah ke Washington DC, setelah beberapa saat kantornya digunakan bermain oleh anak-anak, Black Lightning langsung mengambil kembali kantornya tapi tak lama kemudian, ajudannya tiba-tiba datang menghampirinya untuk memintanya datang ke ruang konferensi. Black Lightning pun langsung bertanya apa yang telah terjadi dan petinggi militer langsung memperlihatkan sebuah gambar dari satelit yang memperlihatkan segerombolan gorila sedang berjalan di tengah hutan. Tapi tak jauh dari sana, ada sebuah gorila yang tewas yang mereka percaya adalah gorila penjaga. Black Lightning pun langsung bertanya penjaga untuk apa, dan petinggi militer berkata jika ia tidak begitu yakin karena satelit mereka kesulitan melihat daerah di sana. Tapi menurut intel terbaik mereka, para penjaga tersebut ditugaskan untuk melindungi Gorilla City dan melihat gambar tadi. Menurut mereka, para gorila di foto tersebut adalah permulaan dari kudeta yang akan dilakukan. Black Lightning pun langsung bertanya apakah mereka bisa memperingatkan Gorilla City dan petinggi militer berkata jika mereka bisa melakukannya tapi apakah ia yakin karena saat ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menyingkirkan ancaman bagi dunia dan hal yang perlu mereka lakukan hanyalah berdiam diri. Mendengar hal tersebut, Black Lightning pun memutuskan untuk menutup mata dan sambil berjalan pergi, Black Lightning berkata kepada petinggi militer jika ia tidak ingin memperingatkan Gorilla City. Berpindah ke Wayne Manor, Alfred tiba-tiba menelpon Jonathan dan Martha Kent untuk memberitahu mereka jika ia akan pergi dan meminta mereka untuk menjaga Bruce Wayne. Jonathan yang mendengarnya pun langsung menyanggupinya dan dengan tersenyum, Alfred berterima kasih kepada mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke Gorilla City, saat Solofar dan anaknya sedang tertidur pulas, Grodd tiba-tiba menggunakan kendali pikirannya untuk memanggil anak dari Solofar. Anak dari Solofar pun mulai berjalan menghampirinya dan setelah mendapatkannya, Grodd langsung memulai kudeta dan memerintahkan para bawahannya untuk menyerang Gorilla City. Ia membunuh para penjaga yang berjaga di tower-tower, tapi ketika mereka pergi menyerang, Ivy langsung menyelamatkan Rush dari genggaman Grodd dan mengamankannya di belakang The Suicide Squad. Melihat kehadiran The Suicide Squad, Grodd pun langsung memerintahkan Deadshot untuk jangan menembaknya. Dan karena Deadshot tiba-tiba menuruti perkataan Grodd, Kapten Boomerang pun langsung bertanya ada apa dengannya. Dan sesaat kemudian, Man-Bat yang memutuskan untuk menyerang Grodd langsung dieksekusi oleh Grodd dan kepala Man-Bat pun seketika meledak. Grodd pun langsung mendeklarasikan kepemilikannya terhadap The Suicide Squad dan melihat hal tersebut, Ivy pun menyarankan Rush untuk pergi namun Rush langsung berkata jika mereka tidak bisa kabur dan mereka hanya memiliki satu kesempatan. Kembali ke Grodd, tak lama setelah penyerangan dimulai, Solofar datang untuk menghentikannya dan melihat kedatangan Solofar, Grodd pun langsung menggunakan kendali pikirannya untuk memanggil anak dari Solofar. Solofar yang melihatnya pun seketika terkejut karena Grodd telah mendapatkan kembali kekuatannya dan setelah itu, Solofar langsung bertanya apa yang akan ia lakukan dan Grodd menjawab jika ia akan segera membunuhnya. Solofar pun bertanya kembali bagaimana dengan nasib anaknya dan Grodd memberitahu jika anaknya akan ia biarkan hidup jika Solofar menerima takdirnya. Setelah itu Grodd pun menyuruh Solofar untuk membaca pikirannya agar ia yakin dan ketika Solofar membaca pikiran Grodd, ternyata ada sesuatu lain di dalam kepalanya yang membuat Solofar terlihat sangat terkejut. Solofar pun langsung bertanya kepada Grodd apa yang telah ia lakukan, tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Grodd memerintahkan Deadshot untuk membunuh Solofar dan Solofar pun langsung tewas tertembak di kepalanya. Berpindah ke Wayne Manor, Bruce yang sedang membaca buku mendapatkan laporan dari Brother Eye jika Rush berusaha menghubunginya. Bruce pun langsung meminta Brother Eye untuk menyambungkan mereka dan setelah itu Ra's al Ghul terlihat sangat panik dan memberitahu Bruce jika Grodd datang untuk mengkudeta Gorilla City. Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Grodd dengan kendali pikirannya berhasil masuk ke dalam pikiran Rush dan membuatnya mulai berjalan ke ruangan tahta. Bruce yang melihatnya pun langsung bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tapi sambil berjalan pergi, Ra's al Ghul hanya bisa meminta Bruce untuk menyelamatkan dunia demi kedua cucunya.
Setelah itu Russ mulai berjalan ke arah Grodd, dan setelah cukup dekat, Grodd langsung memerintahkan Russ untuk menaruh kepalanya di tangannya, dan sesaat kemudian Grodd langsung menghancurkan kepala Russ menggunakan tangannya. Kembali ke Wayne Manor, karena percakapan tadi, Bruce pun langsung pergi mencari Alfred karena sesuatu sedang terjadi. Tapi ketika ia menemukan Alfred terlihat sudah bersiap-siap untuk pergi dengan baju yang rapi dan kedua koper di sebelahnya. Bruce pun langsung bertanya mau kemana ia pergi, tapi Alfred langsung berkata jika ia tidak bisa memberitahunya dan meminta Bruce untuk jangan pernah mencari keberadaannya. Bruce pun semakin bingung dengan perkataan Alfred, dan Alfred menjelaskan sejak ia keluar dari Lazarus Pit, ada sesuatu yang hilang dari dirinya, dan karena hal tersebut, ia pun tidak bisa membantunya. Mendengar hal tersebut, Bruce pun mempertanyakan aksi Alfred, serta memberitahunya tentang Russ dan berkata kepada Alfred jika ia membutuhkannya di sini. Alfred yang mendengarnya pun berkata jika alasan itulah yang membuatnya pergi, karena ia tahu jika Bruce pasti akan selalu membutuhkannya tapi ia tidak bisa membantunya. Alfred juga berkata jika ia tidak ingin menyusahkannya, yang membuat Bruce langsung berkata jika ia tidak menyusahkannya, tapi Alfred tetap menolak untuk tinggal dan berkata kepada Bruce jika ia tidak ingin Bruce menjaganya karena tugasnya adalah untuk menjaga Bruce. Setelah itu Alfred langsung memeluk Bruce sambil berkata jika Bruce adalah salah satu orang paling hebat yang pernah ada dan ia juga merupakan penyelamatnya sekaligus anaknya. Alfred pun mulai berjalan masuk ke dalam taksi yang ia panggil, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, Alfred pergi meninggalkan Batman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Misteri. Bye-bye.